Halo teman-teman semuanya, welcome to my first video. Oke, jadi ini adalah video pertama aku. Untuk melakukan general reading. Dan mohon maaf sebelumnya buat teman-teman karena aku udah sempat take video, tapi ternyata ya HP aku error. HP aku error, jadi videonya nggak kesimpan, tapi ya ada sebagian videonya itu yang nggak bisa di play, jadi cuman ke play setengah doang, dan selebihnya itu udah nggak bisa lagi, udah error. Jadi aku take video ulang guys. Tadi aku udah nge-shuffle kartunya, dan ini adalah beberapa kartu yang udah aku dapetin. Jadi buat teman-teman sekalian, sebelumnya aku mau ingetin juga dan disclaimer, beberapa readingan aku atau hasil dari readingan aku ini bisa resonate, bisa sesuai atau cocok dengan beberapa yang menonton atau yang dapetin video ini di beranda kamu atau siapapun yang lihat video ini. Tapi bisa juga nggak resonate untuk beberapa orang karena ini menarik energi banyak orang ya. Jadi nggak bisa 100% tertuju pada satu orang. Jadi kalau misalnya mau lebih resonate lagi, bisa hubungi aku lewat inbox atau boleh komen di bawah juga, komen di video ini buat personal reading atau tanya-tanya, Kak gimana sih, atau Dek, Mbak, siapa lagi tuh ya manggilnya. Personal reading itu gimana sih, gimana caranya, terus berapa, bayar apa enggak, dan sebagainya. Boleh banget ditanya-tanya dulu ya, supaya energi yang ditarik cuma energi kamu aja, supaya lebih resonate ya tujuannya. Oke, jadi tema dari readingan kita hari ini untuk general reading adalah tentang membuka hati dan melangkah penuh kepercayaan. Jadi ini tentang keterbukaan atau membuka hati kamu untuk menerima segala sesuatu yang baru ya. Dan di sini sudah ada beberapa kartu. Semoga kelihatan dan terbaca ya judul-judul besar dari kartunya. Oke, di sini ada relationship, ada notice the sign, kemudian ada there's nothing to worry about, lalu ada trustworthy guidance, kemudian ada heart chakra, dan ada time to go. Oke, ini tentang apa sih? Kartu-kartu ini bicara soal apa sih? Kita ke kartu yang pertama dulu. Inti dari semua hubungan itu ada pada koneksi antara diri kita sendiri dengan sang pencipta atau semesta. Jadi di sini dikatakan ketika kamu, dia, mereka, ataupun aku sendiri, karena bisa aja readingan ini juga buat aku ya. Ketika kamu mulai mencintai dirimu secara utuh, menerima diri kamu, maka hubungan yang lain juga akan ikut mengalami transformasi, ikut mengalami kesembuhan atau pemulihan. Jadi di sini aku mendapatkan bahwa beberapa di antara kita memang ada yang mengalami keretakan sebuah hubungan, dan hubungan ini inti dari relationship yang dimaksud di sini adalah yang paling utama adalah hubungan dengan sang pencipta, pada Tuhan ya. Kemudian hubungan kita dengan sesama, bisa itu antara orang tua dan anak, dengan kekasih, dengan suami istri, dengan kakak beradik, atau kolega, teman kantor di pekerjaan, ataupun mitra bisnis, atau apapun, hubungan apapun ya. So di sini dikatakan ketika kamu sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa mencintai diri sendiri, menerima diri kamu, sudah bisa berdamai dengan situasi kamu, kemudian relasi kamu dengan Tuhan juga bagus, maka yang lain juga akan mengikuti. Nah, kemudian ada beberapa tanda-tanda atau simbol-simbol yang merupakan pesan atau cara semesta untuk berkomunikasi dengan kamu. Jadi di sini dikatakan
eh, semesta itu bukan selalu ya, semesta itu berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu lewat apa? Lewat pertanda. Pertandanya apa? Pertandanya itu bisa macam-macam. Pertandanya bisa aja lewat angka. Buat teman-teman yang mungkin pernah dengar atau pernah tahu tentang Angel's Number. Angel's Number itu angka kembar. Creepy juga ya musiknya. Back soundnya. Oke, itu suara jendela ya. Jadi angka kembar contohnya itu 11, 11, 12, 12 atau 12, 21 ya, seperti itulah kira-kira. Itu membawa informasi atau pesan dari semesta atau spirit guide, atau bisa juga higher self kamu, bisa juga dari leluhur kamu yang ingin menyampaikan pesan atau petunjuk untuk kamu ya, lewat simbol-simbol angka, bisa juga lewat mimpi. Nah, banyak kayaknya ya yang mendapatkan pesan atau mendapat petunjuk dari mimpi. Kemudian bisa lewat koin atau bisa lewat musik. Nah, bisa juga, bisa aja kayak lirik-lirik musik yang kamu dengerin nih, sebuah petunjuk atau sebuah jawaban dari pertanyaan kamu. Oke. Kemudian khususnya lewat mimpi ya. Aku adalah salah satu orang juga yang sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Tapi bukan berarti aku penafsir mimpi ya, teman-teman ya. Tapi beberapa hal itu memang ada kaitannya dengan kondisi atau situasi yang sedang aku alamin, yang sedang aku hadapi, kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin dapatkan pesan lewat mimpi, jangan diabaikan mimpinya, bisa saja itu petunjuk. Bukan berarti kita memberhalakan sesuatu loh ya, tolong. Kita fun aja, kita fun reading, tapi nggak perlu dijadikan sebagai pedoman utama ya tentang tarot ini. Tapi bisa jadi untuk prediksi untuk kita, untuk jaga-jaga, untuk waspada, untuk mempersiapkan diri akan segala sesuatu hal yang mungkin aja terjadi, kayak gitu. Oke, kita lanjut di kartu yang ketiga. There's nothing to worry about. Jadi aku lihat di sini ada memang kekhawatiran dari beberapa kita yang mungkin mendapatkan video ini atau pesan ini. Ada yang mengalami kekhawatiran dan perlu diketahui bahwa kekhawatiran yang lagi kita rasakan itu nggak semua akan terjadi ya. Kekhawatiran yang sedang kita rasakan itu bisa aja cuman kabut sementara. Supaya apa ya, bisa aja untuk mengelabui kita untuk nggak bisa melihat pesan-pesan dari semesta. Supaya kita dibuat bimbang bisa. Kemudian situasi yang lagi kita alami, entah itu situasi yang mungkin kurang mengenakan untuk saat ini ya, atau beberapa minggu ke depan, nggak perlu menjadi sebuah kekhawatiran yang terlalu besar sehingga menghambat pekerjaan, sehingga mempengaruhi emosi kamu, moodnya kamu untuk melakukan aktivitas kamu, atau mempengaruhi situasi dan relasi kamu. Nah, ini juga saling berkaitan ya. Dimana ketika kamu mungkin sedang dalam kalut dengan keadaan khawatir akan sesuatu, kemudian mood kamu juga pasti akan terpengaruh, akan berkabut. Moodnya bakalan gak bagus ya, moodnya bakalan gak enak nih, gak bakalan santai. Jadi itu juga akan mempengaruhi relasi kamu dengan orang-orang, kayak gitu. Kamu jadi uring-uringan, jadi mut-mutan, kemudian jadi kayak males kalau diajak hangout, atau mungkin kamu udah mulai menarik diri, udah nggak bisa diajak cerita, ngobrol, kayak gitu, atau lebih sensitif, gampang marah, kayak gitu. Jadi jangan sampai kekhawatiran kamu itu membuat situasi kamu lebih buruk lagi ya. Jadi itu cuman kabut sementara doang, nggak perlu nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena energi kamu, diri kamu sendiri itu ada di bawah kontrol sang semesta. Jadi kamu cukup tenang dan serahkan semuanya kepada semesta. Oke? Dan niatkan aja yang baik-baik.
Afirmasi dan manifestasikan aja hal-hal yang baik-baik, dan kalaupun ada hal yang gak mengenakan ya didoakan aja, kayak gitu. Sing sabar. Nah, ya gitulah ya kira-kira. Oke, kita lanjut ke, aduh aku takut banget ini nggak bakalan cukup durasi atau dari memori HP aku nih, jadi aku agak cepat-cepat ya ngomongnya, semoga bisa kedengaran jelas. Kita lanjut ke kartu yang keempat, ada trustworthy guidance. You've received wonderful ideas as an answer to your prayers. Oke, jadi ada beberapa di antara kita mungkin yang mendapatkan ide atau sebuah dorongan ya, sebuah motivasi yang mungkin kamu bisa rasakan, dan itu tuh sebenarnya adalah sesuatu yang valid atau validasi dari semesta sendiri, dimana beberapa pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu, kemudian kamu merasakan atau tercerahkan, mendapatkan sebuah ide cemerlang. Nah, itu adalah jawaban, bentuk jawabannya. Dan jalan kamu itu lagi dibuka oleh semesta. Jadi, jangan ragu untuk melangkah. Melangkah untuk apa? Ya, untuk contohnya kamu dapat ide nih, atau kamu dapat sekelebat vision. Vision itu ya kayak gambaran lah, kayak kita lagi melamun tiba-tiba kita bisa melihat sesuatu ya, anjas. Jadi kita dapat vision, kita dapat gambaran, kita dapat sebuah ide, mungkin itu soal bisnis atau perjalanan karir ke depannya, atau mungkin rencana-rencana ke depannya, bisa jadi. Intinya kamu mendapatkan sebuah ide, dan kemudian kamu rasa kamu punya dorongan kuat nih untuk apa? Untuk merealisasikan, untuk mewujudkan itu. Jadi ya artinya kamu divalidasi dari semesta, diizinkan. Tinggal bagaimana kamu mau merealisasikannya, kayak gitu. Dan di sini diminta supaya kamu jangan ragu untuk melangkah maju, untuk melakukannya. Apa ya namanya ya? Ibaratnya tuh kayak idenya udah ada nih, tinggal digarap aja gitu loh. Nah, jadi ini semua tentang keyakinan hati kamu untuk apa? Untuk melangkah maju, untuk melakukan, untuk mewujudkan apa yang ide-ide cemerlang atau keinginan-keinginan, harapan-harapan yang sudah terplanning, yang udah terstruktur, yang udah tersusun rapi, perlu digarap. Jangan cuman tinggal di pikiran doang. Nah, itu aku banget sih. Maksudnya kayak ini juga ngena di aku. Jadi ada seabrek ide dan hal-hal yang bakalan aku lakukan ya, entah itu bakalan menghasilkan cuan atau gimana, tapi kadang-kadang suka udahlah nanti aja deh, antar aja deh, tunggu ada modal. Oke, bentar ya, aku pause videonya ya, ada yang manggil. Oke, aku kembali lagi, maaf banget tadi aku pause videonya karena memang ada panggilan. Oke, jadi tadi ini sampai di mana ya? Oke, tadi tuh sampai di mana ide itu bisa kamu kembangkan, kamu realisasikan ya. Jadi contohnya tadi aku sendiri ya, dimana aku selalu menunda-nunda hanya karena aku merasa aduh aku belum punya modal, aku belum bisa, aku masih butuh menunggu ini dulu deh baru bisa garap. Nah, jadi saya diminta buat jangan menunggu perfect dulu, jangan menunggu lengkap dulu baru kita melaksanakan, menjalankan, tapi lakuin aja, karena di sini semesta juga mengizinkan, memvalidasi, memberikan jalan untuk kita melakukannya gitu. Jadi kerjain aja, pasti nanti akan ada jalannya, pasti akan dilengkapi hal-hal yang mungkin masih kurang ya. Ya itulah salah satu contohnya. Kemudian kita next ke heart chakra. Ini berbicara tentang cakra jantung, cakra hati. Mungkin ada teman-teman di sini yang paham tentang cakra, dimana kita punya berapa cakra teman-teman? Ya aku lupa. Oke, kita nggak usah bicara cakra dulu karena takut ngeblank. Soalnya ini aku juga lagi berpacu dengan waktu ya. Tai
timer atau timing yang ada di HP aku ini menyesuaikan dengan memori. Jadi kita di sini melihat ada heart chakra. Ini berbicara tentang keyakinan dari hati, dari intuisi. Dan sebenarnya kalau kamu merasa kebingungan atau masih mencari-cari jawaban ya, selain tadi aku mengatakan bahwa berserahlah kepada Tuhan, kemudian minta petunjuk dari Tuhan, sebenarnya jawaban itu nggak jauh. Jawaban itu ada di dalam diri kita sendiri, ada di hati kita sendiri, dari hati sendiri. Dimana ketika kita mau membuka hati kita mau membuka pikiran kita mau membuka diri kita untuk menerima petunjuk itu, ya jawaban itu dengan sendirinya akan datang. Berasal dari hati, dari keyakinan itu dari hati kita, kayak gitu. Jadi cara kerja semesta itu adalah dengan membuat kita membuka pikiran, membuka mata hati kita, memberikan sebuah petunjuk supaya kita tuh mau membuka diri untuk menerima gift atau mungkin answer, jawaban dari setiap doa-doa atau jawaban dari setiap apa yang kita gumulkan selama ini, kayak gitu. Kadang yang menghambat itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena energi kita ini menolak. Energi itu bisa dari alam bawah sadar kita, yang mana trauma-trauma yang masih ada itu membuat membuat jalan itu ketutup. Kenapa? Ketika trauma kita belum diberesin, rasa takut itu kan energi yang paling rendah, energi yang paling low dari antara semua energi ya. Jadi ketika kita selalu merasa ketakutan, merasa khawatir, maka segala sesuatu itu akan ketutup ya, termasuk bisa jadi juga aura, cakra kamu, cakra hati, cakra kepala, crown chakra, dan lain cakra-cakra lainnya. Dan segala sesuatu, rezeki ataupun hal-hal baik itu juga akan terhambat. Karena apa? Rasa takut itu tadi. Artinya pintunya nggak kebuka, pintunya ketutup terus. Jadi kita nggak bisa terima, kita nggak bisa receive sesuatu gitu loh dari semesta. Jadi intinya kita diminta untuk belajar, kamu diminta untuk membuka hati lagi. Nah ini juga berkaitan tentang relasi romansa ya. Buat teman-teman yang mungkin masih punya rasa trauma tentang masa lalu, tentang orang masa lalu, tentang hubungan di masa lalu, ini tuh udah waktunya kamu untuk membuka diri kamu, membuka hati kamu untuk menerima cinta yang baru. Karena cinta sejati itu cuman bisa ngalir, cuman bisa datang, cuman bisa ketemu kalau kamu sendiri udah punya yang namanya rasa untuk bersedia, atau udah bersedia untuk menerima dan memberi tanpa rasa takut. Kembali lagi yang aku bilang, rasa takut adalah energi yang paling rendah dari segala jenis energi. Energi yang paling low yang bisa menutup segala hal. Jadi kalau kamu masih menyimpan rasa takut itu ya otomatis semuanya kan ke blocking, nggak bisa kebuka. Kalaupun kebuka pasti akan banyak banget masalahnya, banyak banget hambatannya, banyak banget trigger-triggernya lagi yang bikin kamu kacau lagi di dalam. Okay? So cobalah untuk menerima, membuka hati, membuka diri, supaya energi dari semesta, energi keberlimpahan, energi pokoknya hal-hal baik yang mungkin pernah kamu manifestasikan, pernah kamu doakan itu datang ke kamu dengan sendirinya, kayak gitu. Artinya ya jalannya udah kebuka, otomatis semuanya masuk dong gitu ya. Tapi jangan lupa disaring, set a boundaries ya, jangan semua diterima-terima aja. Jangan sampai dia nyuruh aku buka hati, ya udahlah aku terima aja semuanya, lupa nyaring, lupa kasih filter. Nah itu salah ya, nggak kayak gitu caranya. Tetap bikin batasan yang sehat, tetap filter, nggak semua harus diterima atau ditelan mentah-mentah. Sama halnya kayak pesan-pesan aku ini melalui kartu-kartu ini, bukan pesan-pesan aku ya, pesan-pesan semesta lewat kartu ini juga jangan diterima secara mentah-mentah.
difilter,